Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi di Belajar bareng Bunda Caca. Oh iya teman-teman, jangan lupa di like dan juga subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan kalau Bunda upload video pembelajaran yang baru ya. Jangan lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, teman-teman kelas 5. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman semua kabarnya selalu sehat dan tetap semangat buat belajar TK bareng Bunda Caca. Teman-teman, kita masih di bab yang kelima berjudul Hak Cipta Karya Digital Orang Lain. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Oke, disimak penjelasan hari ini. Nah, sebelum masuk ke materi hari ini, kita review sedikit pelajaran pekan lalu. Kita sudah belajar apa? Ada yang masih ingat? Nah, minggu lalu kita telah belajar mengetahui beberapa cara menghargai karya orang lain dan etika dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Di sini ada beberapa komentar teman-teman yang sangat bagus ya, dan apresiasi sekali ke Bunda Caca dan juga memberikan saran. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah komen. Maaf nggak ditampilin semua karena terbatasnya tempat, tapi Bunda sudah baca semuanya. Terima kasih semuanya yang sudah komentar apresiasi maupun saran pada pertemuan minggu lalu. Dan minggu lalu kita juga sudah belajar ya tentang memastikan hal-hal terkait dengan etika teknologi informasi dan komunikasi. Di antaranya adalah hasil karya sendiri dan tidak menjiplak karya orang lain. Ini terkait dengan plagiarisme ya. Teman-teman juga minggu lalu sudah belajar ya bagaimana apa itu plagiarisme dan dampaknya terhadap kita. Selanjutnya, konten tidak mengandung unsur sara, yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan. 3. Jika hasil karya orang lain maka perlu dicantumkan sumbernya. 4. Meminta izin dari pencipta karya asli. 5. Mengikuti peraturan yang telah disepakati pekan lalu. Nah, tujuan pembelajaran hari ini diharapkan mampu mengetahui dan menjelaskan bagaimana berkomunikasi yang baik melalui media sosial dan mampu mengetahui apa-apa saja sih pesan yang dapat mengancam kita. Kita buka bukunya di halaman 65 ya. Oke, baik, kita bahas komunikasi yang baik melalui sosial media. Media sosial akan menghubungkan kita dengan banyak orang. Oleh karena itu, dalam berkomunikasi harus selalu memperhatikan etika. Etika itu apa? Etika adalah tata cara dalam masyarakat untuk menjaga hubungan baik di antara kita semua. Media sosial yang umumnya kita gunakan ada beberapa hal berikut seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, Line, dan banyak lagi di antaranya ya. Ada juga YouTube dan juga Instagram. Ini adalah media sosial yang umumnya kita gunakan, apalagi untuk login, untuk sign in ke beberapa sosial media ini kan teman-teman umurnya harus di atas 13 tahun begitu ya. Nah, tapi ada juga sosial media yang khusus buat anak-anak, jadi diakses sama anak-anak aja gitu. Jadi umurnya di bawah 12 sampai 6 tahun itu bisa pakai. Nah, ini ada contoh website dan aplikasinya. Namanya ada Kids World. Ini logonya. Ada juga Pop Jam. Ada juga Groom Social. Teman-teman bisa coba ya aksesnya. Ada Edmodo juga. Nah, lalu bagaimana cara untuk berkomunikasi yang baik melalui media sosial? Ada beberapa hal berikut. Yang pertama, hati-hati dalam penggunaan kalimat. Penggunaan kalimat merupakan bagian penting saat kita berkomunikasi nih. Kalimat yang disusun disertai dengan tanda baca yang tepat adalah cara menjaga komunikasi berjalan dengan baik agar terhindar dari kesalahpahaman. Jadi teman-teman kalau mau texting atau chat gitu ya, diperhatikan tanda bacanya, titik komanya diperhatikan agar intonasi maupun penyampaian pesannya dapat tersampaikan dengan cara yang baik dan maksimal dan tidak terjadi miskomunikasi. Itu ya teman-teman, hati-hati penggunaan kalimat. Lalu menggunakan simbol atau icon atau emoticon yang tepat.
Seperti yang kita tahu di aplikasi WhatsApp nih, atau di aplikasi-aplikasi lainnya itu banyak banget stiker-stiker maupun emoticon yang terdapat pada chat kita. Nah, tapi pastikan teman-teman memilih simbol atau emoticon atau stiker yang tepat untuk menggambarkan pesan yang ingin kalian sampaikan ke orang lain. Selanjutnya ada bersikap santun. Pasti dong ya, untuk bersosial media ini kita harus banget bersikap santun dan juga mengawali pesan tuh dengan salam terlebih dahulu, menutupnya dengan terima kasih, begitu. Lalu memberi respon segera. Ketika kita dihubungi melalui media sosial, pastikan teman-teman juga meresponnya dengan sebisa mungkin dengan cepat gitu, tidak menunda-nunda. Selanjutnya, dapat mengendalikan diri dan mengontrol status media sosial. Maksudnya gimana, Bun? Maksudnya teman-teman diharapkan nih, teman-teman kan sekarang remaja gitu kan, anak-anak menuju remaja, lebih bijak lah, bisa lebih bijak gitu, diharapkan lebih bijak dalam mengontrol status maupun perkataan-perkataan di sosial media, karena ketika kita salah gitu, itu bisa dituntut di undang-undang ITE gitu. Jadi baik-baik kita kontrol status maupun perkataan kita di sosial media. Tidak boleh menggunakan bahasa yang kasar ataupun membahayakan diri sendiri gitu ya, kata-katanya, maupun membahayakan orang lain. Jangan ya teman-teman ya. Dan untuk update status nih, mengontrol status, diusahakan banget tidak mengupdate status terkait dengan hal-hal yang bersifat pribadi gitu ya. Pasti teman-teman paham deh hal-hal yang bersifat pribadi itu seperti apa gitu. Kalau bersifat general, it's okay, nggak apa-apa. Tapi kalau bersifat pribadi, seperti lagi foto di tempat-tempat yang benar-benar private, itu kalau bisa dihindari teman-teman. Kenapa kayak gitu? Karena itu bisa memicu kejahatan orang lain gitu. Wah, dia lagi dia lagi di suatu tempat ini nih, dan ketahuan lagi sendirian atau bagaimana. Nah, itu bisa didatengin oleh orang jahat. Pokoknya teman-teman, semakin dewasa kita, teman-teman kan beranjak remaja mau dewasa begitu ya, semakin bijaklah dalam bersosial media. Oke, teman-teman semua. Selanjutnya, selalu berhati-hati terhadap berita hoax atau berita bohong. Jangan disebarluaskan lagi ketika kita tahu kalau berita itu tidak benar. Lalu kita belajar nih mengenali pesan-pesan yang mengancam. Internet juga mempunyai dampak yang positif dan dampak negatif buat kita. Positifnya, internet dapat mengasah kreativitas dan mengembangkan keterampilan kita melalui informasi yang kita dapat. Tapi internet juga dapat memberikan pengaruh negatif jika penggunaannya tidak bijak. Maka dari itu, kita perlu menyadari ancaman-ancaman online dari menggunakan internet. Apa saja ya bentuk ancaman online dan bagaimana cara kita menanggapinya? Yuk kita simak video berikut. Ancaman online itu ada beberapa. Yang pertama ada cyberbullying dan juga ada spamming, scamming, dan juga phishing. Nah, cyberbullying dulu kita bahas ya. Cyberbullying dari kata bully atau perundungan, bully gitu ya. Tapi bedanya kalau cyberbullying itu adalah bully yang bersifat cyber gitu. Jadi di sosial media. Cyberbullying adalah perundungan cyber, yaitu bentuk kekerasan yang dilakukan secara online atau melalui telepon seluler oleh orang lain. Misalnya kalian update status atau posting gitu ya, posting terus dikomentari oleh orang-orang yang jahat. Nah, itu cyberbullying namanya. Nah, cyberbullying itu diantaranya apa aja? Nih, ada menyebarkan isu palsu, ada ancaman, pemerasan, mengunggah foto yang mengganggu kenyamanan kita gitu. Lalu bagaimana cara kita agar menghindari itu? Yaitu dia teman-teman, kita harus bijaksana dalam bersosial media. Tidak boleh berkata kasar, tidak boleh mengkomentari dengan hal-hal kasar. Kalau enggak ya kita jadi pelaku bullying dong ya gitu. Oke, selanjutnya ada scam, spamming, dan juga phishing. Kita mulai dari spam dulu. Spam adalah email sampah atau pesan yang masuk secara terus-menerus ke kotak surat elektronik atau surel atau email tanpa kita kehendaki, yang isinya meliputi iklan-iklan sampai penipuan. Aktivitas ini disebut juga dengan spamming dan pelakunya disebut juga dengan spammer. Biasanya spammer melakukan spam secara berulang-ulang. Tentunya bagi yang menerima pesan ini akan sangat terganggu karena dapat menyita waktu dan menguras baterai kita karena di spam gitu ya, dikirim terus-menerus gitu pesannya. Selanjutnya
Selain spamming, ada juga namanya scamming. Scamming biasanya berisi SMS atau pesan penipuan seperti undian berhadiah, minta kirim pulsa, dan lain-lainnya. Nah, jika kita nggak berhati-hati nih, kita dapat tergiur nih dengan hadiah yang iming-iming itu yang diberikan secara palsu. Kita bisa terjebak nih dalam penipuan tersebut. Oleh karenanya, teman-teman harus hati-hati ya terhadap pesan-pesan seperti ini nih contohnya. Dapat hadiah 150 juta, dapat hadiah 155 juta, itu banyak sekali gitu ya. Terus dengan kita mengklik ini, mencatat atau menghubungi nomor teleponnya, itu bisa kitanya tertipu gitu. Jadi hati-hati ya teman-teman. Selanjutnya ada phishing. Phishing adalah aksi penipuan online yang mencoba mencuri data-data penting menggunakan saat pengguna internet itu browsing gitu ya, menggunakan internet. Salah satu caranya adalah melalui email yang berisi meminta penerima email untuk mengklik link yang diberikan. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah untuk mencegah serangan scam, spam, dan juga phishing sebagai berikut. Yang pertama, hindari untuk mengunduh konten yang dari situs tidak terpercaya. Pastikan tidak membuka link atau surel atau email dari orang lain yang tidak kamu kenal. Pasang software anti-spam di komputer. Dan blokir nomor atau email yang mengirimkan spam, scamming, atau phishing. Diblokir aja gitu. Jadi sekiranya ada yang mengganggu, langsung aja blokir. Gitu ya teman-teman. Baik, untuk kegiatan hari ini, yuk kita berikan pendapatmu tentang bagaimana komunikasi yang baik melalui media sosial. Berikan contohnya. Dan 2, tuliskan pemahamanmu tentang jenis-jenis pesan yang mengancam. Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan, ada scamming, phishing, cyberbullying gitu ya, spamming. Kalian tuliskan pemahamanmu. Boleh menggunakan kata-kata sendiri, yang penting kalian paham nih, hari ini tuh kita belajar apa. Gitu ya, silakan diisikan di Google Form. Terima kasih semuanya. Baik, kita sampai di kesimpulan pembelajaran hari ini. Alhamdulillah hari ini kita telah mengetahui bagaimana berkomunikasi yang baik melalui media sosial. Dan kita telah mengetahui berbagai macam ancaman-ancaman pesan, yaitu ada cyberbullying, spamming, scamming, dan juga phishing. Diharapkan setelah belajar ini teman-teman tahu nih, pesan-pesan mengancam ini tidak boleh diikutin gitu ya, tidak boleh misalnya tadi ada scamming, ada phishing, ada spamming, tidak boleh diklik, asal klik aja gitu. Kalau iya, kita bisa mendapat penipuan gitu, bisa terjebak dalam penipuan itu. Gitu ya teman-teman ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya sudah menonton video ini sampai habis. Kalau bermanfaat buat teman-teman semua, jangan lupa berikan tombol like-nya, komentar kehadiran di bawah ini. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu minggu depan, tetap sehat, tetap semangat. Semoga teman-teman sehat terus, amin. Sampai ketemu, see you. Dan semuanya.